Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jaya Abadi akan menganalisis kelayakan usaha Universitas Islam Bandung, Bandung. Untuk nama Jaya Abadi sendiri itu kami mengubah yang awalnya pembayaran secara langsung dilakukan dengan pembayar online. Dengan saya, Deden Budi Setiawan, sebagai keilmuan mahasiswa, serta rekan saya Asyifa Maira dengan keilmuan mahasiswa, dan Amanda Wulan Aulia dengan keilmuan mahasiswa. Untuk konteksnya yaitu sebanyak 82% UMKM itu tutup karena rendahnya kompetensi dalam mengelola keuangan dengan masalah banyaknya pelaku UMKM kesulitan mengelola keuangan bisnis akibat rendahnya literasi finansial dan keterbatasan akses pada teknologi pencatatan keuangan yang mudah digunakan sehingga menghambat keberhasilan. Lalu untuk dampaknya yaitu UMKM itu berisiko bangkrut, karyawannya itu mengalami ketidakstabilan kerja dan konsumen itu terbatas aksesnya pada produk berkualitas dari UMKM. Lalu untuk pernyataan masalah atau industri, untuk masalah yang ingin dipecahkan yaitu pelaku UMKM itu kesulitan mengelola keuangan bisnis. Nah, mereka itu secara efektif karena keterbatasan akses terhadap edukasi dan alat keuangan yang mudah. Untuk areanya itu ada area layanan bisnis, industri, layanan, dan dominio layanan yang dipimpin oleh manusia. Lalu untuk analisis masalahnya, yang pertama itu ada stakeholders yang terpengaruh itu untuk masalahnya itu pelaku UMKM itu kesulitan mengelola keuangan bisnis. Nah, pihak yang terkena dampaknya itu pelaku UMKM, karyawan UMKM, masyarakat dan konsumen. Untuk dampaknya sendiri yaitu untuk masalahnya itu pelaku UMKM itu kesulitan mengelola keuangan bisnis. Nah, akan memengaruhi pelaku UMKM dalam kesulitan mengembangkan bisnis, resiko kebangkrutan untuk karyawan UMKM itu ketidakstabilan pekerjaan akibat keuangan bisnis yang tidak baik dan masyarakat serta konsumen dalam keterbatasan akses terhadap produk. Untuk penyebab masalah itu rendahnya literasi keuangan dan kurangnya akses pelatihan dan edukasi serta tidak adanya sistem pembukuan yang sederhana dalam keterbatasan akses terhadap teknologi finansial dan ketergantungan kepada keuangan pribadi. Untuk hubungannya itu sebagai mahasiswa ketika melihat langsung pada UMKM sekitar itu kesulitan dalam mengelola keuangan yang dapat berdampak pada keberlanjutan usaha. Lalu untuk dalam menghadapi tantangan itu pencatatan keuangan, akses modalnya itu serta perencanaan bisnis yang baik. Nah, hal ini itu dapat membuat bisnis itu dapat berkembang lebih baik. Untuk segmen sasaran konsumen, nah untuk sasaran utamanya itu segmen itu mencakup individu usia 23 hingga 40 tahun secara langsung terdampak oleh masalah akses ataupun kualitas layanan kesehatan dan mencari solusi digital untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk sasaran sekundernya yaitu milenial digital. Untuk segmentasi konsumen dan persona, itu tuh seorang yang bernama Maya dengan usia 22 tahun, lokasinya itu suburban. Nah, dia itu peran dalam organisasi jika ada tuh sebagai administrasi atau if available. Untuk JTBD fungsional itu yang pertama administrasi dan manajemen. Untuk dokumen dalam mengelola dokumennya itu perizinan alat kesehatan, lalu izin edarnya, dan menyusun dan menyimpan faktur, kontrak, serta laporan transaksi, dan mengarsipkan data pelanggan, supplier, dan mitra bisnis. Yang kedua yaitu JTBD emosional. Itu membangun kepercayaan dan kredibilitas dan memastikan pelangganan merasa aman dengan kualitas dan legalitas alat kesehatan yang disediakan. Yang ketiga yaitu JTBD sosial, itu menjamin hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis dan membangun serta menjaga hubungan baik dengan rumah sakit dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu alternativitas. Untuk alternatif saat ini itu mengatasi masalah administrasi dan regulasi mengandalkan spreadsheet manual atau sistem administrasi sederhana untuk mengelola dokumen perizinan dan kepatuhan regulasi. Nah, untuk tantangannya sendiri yaitu rentan terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan perpanjangan izin. Untuk kekurangan sendiri yaitu uh, dari alternatif saat ini
sistem administrasi dan manajemen dokumennya itu terdapat batasan banyak perusahaan masih mengandalkan dokumen fisik ataupun spreadsheet manual. Nah, itu tuh rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan prosesnya memakan waktu lama. Nah, ketidakpuasan itu mereka menginginkan sistem otomatis yang lebih cepat dan akurat untuk mengelola izin edar dan sertifikasi. Nah, untuk validasi masalah itu dengan yang pertama itu daftar konsumennya ada Rina dengan lokasi sebagai pemilik online, ada Dedi sebagai pengusaha kuliner dan Siti sebagai pedagang pasar. Nah, untuk validasi masalahnya sendiri yaitu untuk total konsumen potensial sebanyak 5 orang untuk wawancara luring dan 2 orang sebanyak wawancara daring. Nah, untuk persen yang setuju bahwa masalah ini cukup penting yaitu sebanyak 5 orang dan yang tidak puas itu sebanyak 3 orang. Untuk solusinya itu, untuk sistem pembayarannya itu secara online dapat mempermudah pembayaran tanpa membayar secara langsung. Nah, pembayarannya itu dapat menggunakan kris dan tercatat langsung pendapatan yang diperoleh. Saya Amanda Naulia dengan PM 23145. Pada desain solusi kami yaitu menggunakan sistem pembayaran secara online dan di mana dapat mempermudah pembayaran tanpa membayar secara langsung. Pembayaran secara online juga dapat menggunakan kris dan tercatat langsung pendapatan yang diperoleh seperti kris dan transfer bank. Lalu pada fitur yang utama yaitu transaksi online, pembayaran melalui kris, transfer bank, riwayat transaksi dan meminjamkan secara online. Lalu pada yang ketiga ada keunikan yang mana data mempersingkat dalam pembayaran serta mengefisiensi waktu transaksi. Pada teknologi atau metodologi utama, pembayaran secara online ini dilakukan agar mempermudah dalam bertransaksi dengan efisiensi waktu. Lalu ada manfaat solusi. Pada manfaat solusi yang pertama, manfaat fungsional yang dimana fleksibel dalam metode pembayaran dapat diakses 24 jam atau sehari, full riwayat transaksi yang mudah diakses, seringkali terdapat promo ataupun diskon. Lalu yang kedua ada manfaat emosional yang dimana terdapat rasa aman, nyaman, dan praktis dengan pembayaran secara online tanpa harus bertemu secara langsung serta kemudahan dalam mengaksesnya. Yang ketiga, ada manfaat sosial yang dimana membangun komunitas digital dengan mendorong transaksi secara online serta meningkatkan efektivitas dalam layanan publik. Transaksi online juga dapat mengurangi resiko kejahatan dan kecurangan. Lalu pada yang keempat, manfaat masyarakat yang dimana dampaknya itu terciptanya kemudahan dalam akses layanan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan efisien dalam ekonomi, serta pembayaran secara online juga mendorong ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Lalu ada pesaingnya ya, mana pesaing secara langsung seperti Bukas, Quickboss, lalu ada tidak langsung seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, MVP kami jadi menyediakan platform digital serta pembuktian data. Lalu ada pesaing yang langsung pesaing secara di Indonesia itu seperti Bukas, yang tidak langsung pesaing di Indonesia seperti Tokopedia atau Shopee, pesaing langsung secara global itu ada Quickboss, yang terakhir ada tidak langsung secara global itu ada Shopify. Selanjutnya ada analisis makro, yang dimana tren yang menguntungkan itu ada area teknologi, yaitu digital payment dan e-wallet, kemudahan transaksi melalui kris, e-wallet, seperti GoPay, OVO, Dana, dan transfer bank digital mempermudah UMKM menerima pembayaran tanpa uang tunai. Lalu yang kedua ada area sosial yang dimana meningkatnya kesadaran akan literasi keuangan, semakin banyak pelaku UMKM yang mulai sadar bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci bisnis sukses. Lalu ada tren yang tidak menguntungkan, yaitu di mana pada area teknologi, yaitu kompleksitas teknologi yang meningkat, banyak aplikasi keuangan atau bisnis yang memiliki fitur terlalu rumit bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang kedua, ada sosial yang dimana rendahnya kesadaran akan pentingnya pembakuan, banyak pelaku UMKM masih berpikir bahwa pencatatan keuangan bukan prioritas utama, terutama bagi bisnis kecil yang masih berjalan secara informal. Hal tersebut berdasarkan sumber data dari Kementerian Koperasi dan UMKM.
Lalu yang selanjutnya ada prototype. Yang pertama, format prototype digital dikarenakan mendapat mengakses dan berinteraksi dengan prototype tanpa menginstal perangkat lunak. Yang kedua, ada fungsionalitas yang disertakan dalam prototype, yaitu layar utama dari antarmuka pengguna dirancang, alur pengguna dasar menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan elemen interaktif, kunci seperti tombol, formulir, atau menu lainnya. Lalu yang terakhir ada fungsional termasuk dalam prototype, yaitu mengecualikan pengalaman pengguna bukan pengumpulan data dengan pelacakan, manajemen akun lanjut, seperti perubahan kata sandi, penghapusan atau pengelolaan keamanan tidak menjadi dari prototipe awal. Selanjutnya ada validasi prototipe, di mana jumlah pengguna yang dilibatkan, berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototipe, dan berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe. Hasil dari validasi tersebut melibatkan banyaknya 15 orang. Pada umpan balik prototipe, yang pertama ada aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna, yaitu kemudahan dalam penggunaan seperti pemesanan, pencarian terasa mudah, memiliki desain dan estetika, fungsionalitas, dan fitur yang membantu masalah pengguna dengan merasa nilai tambah, respon dan kerja dengan cepat, memiliki inovasi dan keunikan dari yang lainnya, serta menarik perhatian penggunanya. Lalu ada aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna, yaitu pada masalah dalam penggunaan seperti kesulitan dengan alur yang membingungkan untuk menyelesaikan tugas yang tidak logis, desain dan estetika yang kurang menarik dengan penampilan yang tidak konsisten atau warna tidak selaras, fungsionalitas fitur bermasalah karena tidak relevan terhadap fitur yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada analisis persaingan, yang dimana pada nama pesaingnya ada Coinworks, yang itu pesaing langsung, kekuatan teknologi vintage yang kuat, kelemahannya tuh harga layanan lebih tinggi. Lalu nama pesaing Journal.id, yaitu dimana pesaing langsung, kekuatannya itu dia softwarenya akuntansi khusus UMKM, namun kelemahannya harga berlangganannya. Lalu ada nama pesaingnya Amazon, yang secara pesaing tidak langsung, yaitu di mana kekuatannya merek global yang kuat, tetapi dia memiliki kelemahan isu regulasi dan kritik sosial. Lalu pada pesaing yang terakhir, Shopify, yang dimana pesaing tidak langsung, yaitu memiliki kekuatan platform e-commerce mudah digunakan, tapi ada kelemahannya yaitu persaingan ketat. Pada produk layanan kami akan lebih baik daripada solusi persaingan dikarenakan personalisasi pembelajaran berbasis AI. Sistem kami menyesuaikan materi dan metode belajar sesuai kebutuhan dan tingkat kemampuan tiap pengguna secara real time, sehingga proses belajar lebih efektif. Lalu ada ukuran pasar dan GTM, yang dimana ada digital, banyak pelaku UMKM kesulitan mengelola keuangan bisnis akibat rendahnya literasi finansial dan keterbatasan akses pada teknologi pencatatan keuangan yang mudah digunakan sehingga menghambat keberhasilan. Secara fisik, UMKM berisiko bangkrut, karyawan mengalami ketidakstabilan kerja, dan konsumen terbatas aksesnya pada produk berkualitas dari UMKM. Pada ukuran pasar secara global, 64 juta UMKM, yaitu $100 per tahun. Tingkat pertumbuhannya, pasar obatan pada apotek tingkat pertumbuhan tahunan 20% CAGR 2024. Pada ukuran pasar, yaitu yang pertama ada Total Addressable Market atau TAM, yang dimana 64 juta UMKM, yaitu sebesar $100 per tahun. Serviceable Available Market atau SAM, yang dimana 1,9 miliar per tahun, berdasarkan asumsi 30%. Yang terakhir ada Serviceable Obtainable Market atau SOM, yang dimana 190 pelanggan dikali 800.000 rupiah, yang menghasilkan 152 miliar dolar. Asumsinya dapat diasumsikan 30% dari total 64 juta UMKM memenuhi kriteria ini, yaitu sekitar 19 juta UMKM. Model pendapatan atau strategi harga. Pada model pendapatan utamanya itu menggunakan model berlangganan, sedangkan pada model pendapatan sekundernya menggunakan model komisi. Lalu pada lain kanvas, pada yang pertama ada problem, yang dimana banyak pelaku UMKM kesulitan mengelola keuangan bisnis akibat rendahnya literasi finansial dan keterbatasan akses pada teknologi pencatatan keuangan yang mudah digunakan, sehingga dapat menghambat pada keuangannya.
Lalu yang keduanya ada solution, yang dimana sistem pembayaran secara online dapat mempermudah pembayaran tanpa membayar secara langsung. Pembayaran secara online juga dapat menggunakan kris. Lalu yang ketiga ada key metric, yang dimana persentase UMKM yang berhasil membuat laporan keuangan pertama mereka. Lalu yang keempat ada unique value proposition, yang dimana menyediakan platform digital serta pembuktian data. Lalu yang kelima ada unfair advantage, yang dimana basis data keuangan UMKM yang dapat membantu membangun profil kredit dan akses ke pembiayaan mikro di masa depan. Lalu yang keenam ada channel, yang dimana secara langsung yaitu menggunakan kemitraan, secara komunitas menggunakan penjualan, secara lapangan menggunakan marketplace. Lalu pada yang ketujuh ada customer segment, di mana segmen ini mencakup individu usia 23 sampai 40 tahun yang secara langsung terdampak oleh masalah akses atau kualitas layanan kesehatan dan mencari solusi digital untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu pada yang kedelapan ada cost struktur, yang dimana pembayaran kepada pemeliharaan aplikasi, gaji konsultan, pemasaran, serta edukasi pasar dan biaya operasional dan layanan pelanggan. Pada yang terakhir ada revenue stream, yang dimana model berlangganan dan model komisi. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Syifa Mira Fadila, dengan NPM 23156, yaitu pendekatan go-to-market, di mana fokus geografisnya itu ada pada daerah Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, dikarenakan memiliki konsentrasi UMKM tinggi dan ekosistem pendukung yang aktif. Saluran pemasaran digitalnya berupa WhatsApp, Instagram, Facebook, dan iklan Google. Saluran pemasaran fisiknya merupakan pameran dagang dan pelatihan UMKM, acara komunitas, distribusi selebaran brosur di koperasi, surat langsung ke komunitas bisnis lokal. Lalu ada GTM Mitra, di mana platform edukasi online, penyelenggara acara pelatihan dan pameran wirausaha, serta agensi konten dan pemasaran digital, komunitas UMKM, dan koperasi lokal. Kemudian ada GTM Pesaing, yaitu akuntansi.id, aktif dalam pendekatan offline berbasis komunitas, tetapi tidak konsisten dalam kehadiran digital. Kemudian ada KPI Pemasaran, di mana biaya akuisisi pelanggan atau CAC, CLV, rasio konversi dari prospek ke pelanggan, retensi pelanggan, pertumbuhan pendapatan bulanan, serta skor kepuasan pelanggan. Segmen pelanggan utama, segmen ini mencakup individu usia 23-40 tahun yang secara langsung terdampak oleh masalah akses atau kualitas layanan kesehatan dan mencari solusi digital untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. UVP-nya menyediakan platform digital serta pembuktian data. Penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggan, website dengan fitur formulir kontak, layanan pelanggan melalui WhatsApp, email resmi, dukungan pelanggan, obrolan langsung, media sosial, telepon layanan pelanggan, dan chatbot otomatis. Kemudian di sekitarnya itu ada langsung berupa kemitraan, komunitas berupa penjualan, dan lapangan berupa marketplace. Untuk saluran distribusinya sendiri itu ada website resmi perusahaan, Instagram, iklan Facebook, ataupun Tokopedia bisnis. Pengalaman pelanggan itu ada berupa survei digital dengan Google Form, NPS, CSAT, wawancara langsung pasca penggunaan layanan, serta survei telepon secara berkala. KPI penjualannya yaitu berupa pertumbuhan pendapatan bulanan, tingkat konversi prospek menjadi pelanggan, rata-rata nilai transaksi per pelanggan, lama waktu prospek hingga transaksi, hingga biaya akuisisi pelanggan baru. Kemudian saluran penjualan digitalnya ada pameran dagang UMKM daerah, koperasi dan pusat layanan usaha kecil, gerai pop-up di pasar tradisional. Keuangan, model pendapatannya itu ada berupa model berlangganan dan model komisi. Untuk penetapan harga itu ada unit of sale, di mana lisensi per pengguna, dan selling price per unit, di mana 30.000 pengguna untuk penggunaan tunggal. Proyeksi pada tahun pertama revenues-nya yaitu 68.400.000 dengan operating profits-nya 58.140.000. Model pendapatan atau harga, untuk model pendapatan untuk segmen pelanggan utama itu berupa model berlangganan, unit penjualannya berupa lisensi per pengguna, harga jual per unitnya 30.000 untuk pengguna tunggal,
unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama itu ada 100 lisensi. Pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan itu ada pada bulan kelima. Untuk biaya dan pendapatan, asumsi utama. Jumlah pengguna diasumsikan satu orang dengan keterangan pengguna tunggal. Biaya lisensi Excel per penggunanya itu ada 30.000 per bulan dengan biaya langganan Excel per bulan untuk menunjang penggunaan aplikasi UMKM Monster. Dengan periode penggunaannya 12 bulan sebagai asumsi langganan tahunan dengan total biaya lisensi yaitu 360.000 per tahun. Untuk proyeksi laba dan rugi, pendapatan per tahunnya yaitu 360.000, di mana perhitungannya itu untuk satu pengguna. Sedangkan untuk biaya lisensi Office-nya itu 100.000 per tahun dengan biaya langganan untuk Microsoft Office, serta biaya operasionalnya itu 2.450 per tahun, dan laba kotornya itu 2.190 per tahun, pajak 10%-nya tidak ada, dengan laba bersihnya itu 2.190 per tahun. Ekonomi unit dan analisis impas, yang pertama itu ada 68.400.000 dengan 15% dari penghasilan dan 58.140.000 pada bulan ke-6. Pendapatan 360.000 per bulan itu untuk satu pengguna. Sedangkan biaya lisensi Office ditambah dengan biaya operasional itu untuk per tahun ada laba kotornya 2.190 dengan pajak 10% untuk menghasilkan laba bersih. Langkah berikutnya yaitu tujuan untuk bulan ke-10 hingga ke-12 memperkuat posisi brand di segmen target. Untuk bulan ke-4 dan ke-6 meningkatkan penjualan produk melalui promosi. Pada bulan ke-1 dan ke-3 meluncurkan produk baru ke pasar. Untuk bulan ke-7 hingga ke-9 itu memperluas jaringan distribusi kemitraan baru. Kelangsungan hidup usaha dengan indeks 100%. Kemudian ada penilaian viabilitas usaha di mana indeks kelangsungan hidup venturanya itu 100%. Kekuatan pelayanan berkualitas yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tim yang solid dan kompeten agar terorganisir dengan baik, pengelolaan keuangan yang baik termasuk pengendalian biaya maupun membantu meningkatkan brand awareness dan penjualan, strategi pemasaran yang efektif, pengelolaan waktu dan prioritas serta pemanfaatan teknologi. Di mana area perbaikannya yaitu strategi pemasaran dan promosi dengan memperluas jangkauan pasar dan peningkatan promosi, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar yang terus berubah, mengadopsi teknologi dengan meningkatkan produktivitas, serta pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan serta motivasi tim melalui pelatihan dan komunikasi yang baik. Kemudian ada Square Passes, di mana timeline-nya itu pada meses atau bulan pertama sampai ketiga dengan meluncurkan produk baru, kebutuhan timnya itu 3 orang, sumber daya fisik yang dibutuhkan itu ada komputer dengan sumber daya yang dibutuhkan yaitu 60 juta. Kemudian pada bulan keempat hingga keenam, tujuannya dengan meningkatkan penjualan produk melalui promosi, kebutuhan timnya 3 orang, sumber daya fisik yang dibutuhkan itu telepon, dengan sumber daya yang diperlukan yaitu 60 juta. Sedangkan untuk bulan ke-7 hingga ke-9 itu digunakan untuk memperluas jaringan distribusi kemitraan baru, tim yang dibutuhkan 3 orang, sumber yang dibutuhkan itu software, dan sumber daya fisik yang diperlukan itu 55 juta. Sedangkan untuk bulan ke-10 hingga ke-12 itu memperkuat posisi brand di segmen target dengan kebutuhan tim 3 orang, sumber daya fisik yang dibutuhkan itu ruangan kerja dengan keperluan sumber daya fisik itu 75 juta. Lalu ada venture timnya, yang pertama itu ada Deden Budi Setiawan dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Bandung, bidang ilmu mahasiswa dengan keterampilan desain serta pemasaran digital. Peran dalam kelompok riset pasar, apakah berkeinginan untuk melanjutkan usaha? Ya.
Yang kedua itu ada saya sendiri, Asyifa Mera dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Bandung dengan bidang ilmu mahasiswa. Keterampilannya itu presentasi, peran dalam kelompoknya itu ya peran dalam kelompok yaitu strategi pemasaran mempresentasikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada Amanda Wulan Aulia dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Bandung dengan bidang ilmu sebagai mahasiswa, keterampilannya yaitu pengembangan produk. Ketiga venture team ini berkeinginan untuk melanjutkan usaha yang telah dibuat. Mentor saat ini yaitu Mentor Bisnis Indonesia dan mentor dari program Mahasiswa Wirausaha atau PMW dan memberikan bimbingan berbagai aspek bisnis seperti perencanaan dan pemasaran. Ringkasan kelompok usaha, gambaran umum, usaha kami ini bergerak di dalam bidang ekonomi dengan fokus menyediakan kemudahan bagi UMKM dalam mengelola keuangan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi yang praktis, efisien. Melalui pendekatan dengan pengguna serta pemanfaatan teknologi terkini, kami berusaha memberikan pengalaman yang terbaik serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta mitra bisnis. Misinya yaitu mendorong kemajuan digital dengan pendekatan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan, berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dengan memberdayakan komunitas dan pelaku usaha kecil, menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan praktis bisnis yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Kemudian relevansi sosial dan ekonominya, yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan fokus menyelesaikan masalah, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung, seperti kemudahan akses layanan, penghematan waktu, dan mendorong kemajuan sosial serta ekonomi dengan membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami, yaitu mendorong kemajuan digital dengan pendekatan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dengan memberdayakan komunitas pelaku usaha kecil, menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan praktis bisnis yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.